warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali kurang atau mantuk kurang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ulun memulai tausiah ujar bawa acara sekitar Maulid Nabi, langkah bagus kita bersalawat kepada Rasulullah, tidak lebih tidak kurang 3 kali salawat pada yang mana isinya mudah-mudahan terselamatkan daripada bencana dan segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama bahkan
jalan yang lebih utama. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Ghafur, yang senantiasa kita panjatkan puji serta syukur. Hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa salawat serta salam yang selalu kita hatur dari lisan-lisan kita yang bertutur. Mudah-mudahan dengan acara hikmah Maulidur Rasul akan membuahkan hidup kita nantinya lebih teratur, lebih subur, lebih makmur. Yang tidak kalah pentingnya adalah terhindar dari perbuatan keji atau kotor, diselamatkan daripada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada ingkar dan kufur, diselamatkan pula daripada menjadi salah seorang provokator, salah seorang koruptor, atau dalam bentuk kejahatan ingin sekali ambil bagian, yakni menjadi salah seorang penyalur. Tidak untuk kemungkinan apakah orang itu baik daripada golongan kaum pria atau wanita, dari bapak gubernur, bapak direktur, para insinyur, para doktor, pegawai kantor, ataupun penjual sayur, tukang beratur dan bajigur, atau tukang siomay, tukang bubur, tukang reparasi mobil dan motor, ataupun pengguna mesin alat bermotor. Mudah-mudahan jemaah yang hadir pada malam hari ini senang dan terhibur. Hanya satu permintaan dari mulut, jangan sampai ngantuk apalagi tidur. Mudah-mudahan dengan acara ceramah baik yang dilaksanakan di rumah ataupun di rumah-rumah Allah akan membuahkan hidup kita lebih cerah dan terarah. Mudah-mudahan kenikmatan makin tercurah, rezeki melimpah didapat dengan mudah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nantinya ibadah di hadapan Baitullah, haji ataupun umrah, ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan dengan hikmah banyak mendengar tausiah, kita pandai mengendalikan diri daripada marah. Meski orang itu berasal dari pegawai pemerintah, pegawai kantor, kalau di kampungan rata-rata umumnya tukang kebun dan tukang sawah. Mudah-mudahan kita tidak nantinya berakhir di alam dunia ini ketika menghadap Allah husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulidur Rasul rahimahumullah. Kalau yang paling bagus, apalagi diiringi dengan stamina bagus, pikiran pada bagus, itu kan bisa dapat dengan bus. Caranya, aku sudah malam, entahlah nantinya tidak tahu. Soalnya tidak ada di batasan waktu. Ujar tadi cuma katakan seputar. Kalau seputar, sekitar Nabi kita itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, 9 hari disusui liburnya beliau, diserahkan ke Suwaibatul Aslamiyah selama 4 tahun dalam asuhan Halimah, kemudian kepada ibu tercinta. Tepat usia 6 tahun ibunda beliau meninggal, usia 8 tahun kakek beliau meninggal, umur 9 tahun beliau berdagang beserta paman beliau ke negeri Syam yang pertama. 12 tahun beliau kembali berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan Siti Khadijah. Tepat umur 25 kawin dengan Siti Khadijah. Tepat umur 35 tahun mendapat gelar Al-Amin. Umur 25 tahun, ulangi, umur 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah. Umur 35 tahun mendapat gelar Al-Amin. Umur 40 tahun diangkat Allah menjadi Rasul. Umur 60 tahun wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti habis kisahnya. Ya boleh habis kada? Habis, walaupun bukan
Yang mudah-mudahan Bapak sekalian yang hadir, dengan adanya ceramah akan membuahkan baik yang tua yang muda menjadi orang yang cerdik, orang yang terdidik, orang yang baik, orang yang fanatik. Mudah-mudahan oleh Allah kita atau keturunan kita atau dunia kita Allah jadikan tokoh daripada tokoh karismatik. Apakah dia? Ulama terkenal. Atau memang ada bakatnya menjadi salah seorang tokoh daripada tokoh partai boleh. Atau lagi di belakang langgar ini barangkali kaum ibu nyata pengguna lipstik dan kosmetik. Atau lagi yang hadir baik kaum bapak kaum ibu suka makan daging ada yang suka masakan jenis masakan bangsa, atau yang suka beli obat kampung pada umumnya lihat di jalan raya dengan pandangan mata. Pada kebanyakannya saat ini banyak pengguna motor berjenis mudah-mudahan yang hadir yang baik, orang yang cerdik dan orang yang benar. Baik, amin ya rabbal alamin. Di sini malam yang ke-11 ke-12 Nah, di bulan Rabiul Awal ulun akan mengambil tema berhubung letaknya simpang 4 Pasar Awayan. Cukup tema mengambil Pasar Awayan plus ir-ir. Mungkin kependidikan yang kita buat ini Bapak Ibu tidak cukup dalam waktu sejam 2 jam, bahkan hitungan hari itu tidak mampu sehari 2 hari. Kalau putih atau ingat cara tawar tinta jadikan sebuah data benarkah atau tidak tahukah dusta ir-ir. Pada umumnya orang kenal ir-ir itu apa? Hanya Republik Indonesia. Padahal rukun Islam, rusak Islam, rahasia Islam, rukun iman, rusak iman, rahasia iman, rahmat ilahi, reda ilahi, rahasia ilahi, romantika ilahi, dan rezeki ilahi. Pada rusak ilmu, rusak ingatan. Mungkin ada yang Tuhan hobinya suka jangan laku legendaris, menghaji iri rumah ira. Kalau banyak nyebut siapa Ria ira. Nah mudah-mudahan kalau dibahas nyata waktu tidak cukup sehari 2 hari, ya tidak cukup. Ya mudah-mudahan cara mengukur pada malam hari ini meski dimanya Pasar Awayan ataupun iri harapan buat biar jangan galau. Apa galau? Boleh aktor Tiongkok ke Tiongkok akan dilau antara dilema dan galau. Ulun tidak menyebut nama-nama desa atau kota di luar pada Kabupaten Berangan, Kabupaten Berangan yang berakhir dengan huruf O atau A. Kita mulai dari Alom. Bisa Kalayau. Turun ke bawah bisa Kuwawa. Turun ke bawah lagi untuk Rau. Turun arah Maparingin bisa bawah terus daerah Awayan Mani daerah Bihara Gunung Tabik Tinggi Maya kalau Batu Ade Pala kalau Nabihong Tandinau Matang Kabupaten Barangannya Kota Beringin Halubau dan Gunung Nah jadi asalkan dia tidak galau, tidak kacau, akan terjangkau apa yang ulun katakan nantinya. Meski dia bukan orang paling tahu, meski bukan orang ini, meski bukan orang lain, ya baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, agar dia jangan penasaran apa itu kepanjangan pasar Awayan. Mudah-mudahan ceramah yang maksud dengan mengambil tema yang demikian seandainya terdahulu ulun burik menghadap Allah
terukir di otak dan di hati dia. Makanya di sini Allah bertindak. Mudah-mudahan yang hadir semua dapat menyimak. Mudah-mudahan oleh Allah tindak dari hati dia sampai ke otak. Akan membuatkan menjadi orang yang bijak, orang yang berakhlak, pandai dalam bertindak. Yang ketika bertindak kehormatan orang lain jangan diinjak-injak. Baik, pasar awayan, pasar awayan, pasar pihnya pelajari, pahami, nah perdalami ajaran setiap akhlak Rasul pasar. Kemudian sudah itu awayan amalkan, wajangan ataupun nasihat ataupun wasiat ajaran Allah dan Rasul yang yakin Anda nikmat atau nyaman dunia dan akhirat. Ya kalau pasar awal, nah pasar awal ya. Bapak Ibu yang hadir, pada ulama ada yang mengatakan hadis yang tanya kata al-hikmah, khairul kalam Allah wadullah. Sebagai perkataan ataupun ceramah sedikit tapi menunjukkan. Kita alih bahasa sekalian, gambar bukit di dalam buku atlas. Kita dunia kan gambar bukit ada sungai, danau, pergunungan. Gambar bukit dalam atlas. Ceramah meski sedikit tapi ya ketimbang lawat lama alias awas yang duduk pantatnya pada panas, mukanya pada palingas sambil berkipas. Nah, tangkapan pada lepas, ceramah tidak jelas, tak bakalan tuntas. Bukan antusias dan puas yang menghias, akan tetapi rasa was-was dan cemas yang menghias. Pada wajah terlihat jelas, dipandang sekilas sudah membias. Ada pantun Bapak Ibu sekalian, orang bahari pantun cinta mengatakan ya boleh-boleh. Dari mana asalnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ada yang sama nyambung. Dari mana asalnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Umumnya orang sambungannya kalau tidak salah. Dari mana asalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ubah. Mudus. Tidak tahu. Bagaimana kalau sang suami buta atau salah satu dari pasangan itu buta? Atau buta keduanya? Benarkah namanya cinta dari mata turun ke hati? Padahal dari mana asalnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana asal mula-mula perintah? Ketahuilah itu dari Allah turun kepada Nabi, berikut kepada wali, kepada ulama-ulama yang punya ilmunya dia amalkan sampai kepada kita kepada taat agar menjadi orang jangan sampai melakukan kesalahan berulang kali atau menjadilah lali. Kira Jawa bujulah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sesuatu apapun yang dilakukan ini, Bapak Ibu, tanpa ada ilmu ditolak oleh Allah. Nah, makanya tujuan kita apa niat kita memperingati Maulid Nabi itu apa? Kalau orang dahulu ya, teman jarang orang membaca lagi di langgar-langgar dari mana-mana. Khusus buat niat itu biar satu biji kitab Bapak Ibu sekalian. Jaga apa? Seandainya orang itu wakaf, ada berapa niat wakaf? Hadir ke majelis taklim, berapa niat ke majelis taklim? Ada pasti kitab namanya Kitabun Niat. Sabijian kitab niat yang dibahas. Nah, pada intinya salah satu niat kita memperingati Maulid Nabi atau Maulid
Nabi diperingati agar kita hidup lebih teliti dan hati-hati. Kita akan mati, semua akan terbukti. Kesenangan dan kesengsaraan dibalas dengan pasti. Nah, di sanalah kesengsaraan dan kebahagiaan akan terhenti di hari kiamat. Pengadilan Tuhan, pengadilan yang paling adil dan sejati. Nah, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal setiap apapun kejadian dalam alam ini penuh hikmah, penuh makna. Apa yang Allah jadikan tidak sia-sia. Menurut firman Allah, Rabbana ma khalaqna hadza batila. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau jadikan tidak sia-sia. Salah satunya apa? Ini wabil khusus bagi kaum ibu. Buktinya mana? Seorang ibu-ibu bisa hamil, buncit, bunting, mengandung, alias berdia. Nah sama kalimat itu berarti keapian, kemandahan, kesaluputan, kebakaran sama pada kamus. Nah, yang hadir nyata bertahan melihat pengguna HP, pengguna medsos. Uploadlah yang bagus-bagus. Kalau maupun yang bagus itu akan menjadi amal diri yang terus-menerus sampai Anda mampus. Nah, kalau Anda mengupload yang tidak bagus, berarti Anda akan mendapat kejahatan jariah terus-menerus, membuat pahala Anda bikin hapus sampai Anda mampus. Nah, jadi kalau mau upload yang bagus, ya dakwah. Tidak bagus, dakwah juga. Musik, gambar seksi misalnya. Waduh, senang melihat. Ya oleh membuat orang haswat apa? Saksik-siknya merangkat, punya hasrat karena terpikat dalam tayangan di layar kaca yang begitu indah dan membawa seksi yang berat. Itu jadi amal yang jahat. Makanya bagus. Kalau pengguna medsos bagus, kalau bisa kita menggunakan. Pada intinya pengguna medsos bisa hasil pahala terus menerus dan bisa hapus pahala terus menerus akibat salah ulun datang kawasan kawayan ini mengajak pian ke jalan yang lurus agar jangan sampai pahala jadi hangus. Meski pian ulun ini tidak mamak, tidak genap alias boros, meski bukan orang pamo. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dikandung oleh ibunda beliau Siti Aminah bermula pada bulan apa? Tahu lah tidak? Kada tahu. Bila kada tahu kasih aku namanya. Meski buat orang melihat atau orang kaya atau orang minum. Ya kan? Banyak orang mengatakan Rasulullah dikandung oleh ibunda beliau Aminah 9 bulan 9 hari. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jarang dibahas mulai bulan apa beliau berada dalam kandungan Siti Aminah. Iya ada. Iya ayahnya. Bujur apa kada? Nah, jadi Rasulullah dalam kandungan Siti Aminah bermula mulai bulan Rajab. Jadi bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Pas 9 bulan sehari beliau lahir ke alam dunia. Nah, jadi beda antara ibunda Rasulullah mengandung Rasul dengan kita manusia umumnya. Aminah waktu mengandung Rasulullah tidak pernah merasa mengidam, tidak mengidam cerita. Tahu mengidam? Beliau 2. Nah, mengidam beliau 2. Nah, jadi kalau wanita atau ibu malah mau mengidam, itu mulai situ benih-benih pahala akan bermunculan. Kalau dia tahu rahasianya. Cuma
kadang-kadang akibat kurang tahu asal ada apa-apa. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di antara keutamaan kaum ibu itu apalagi? Di samping hamil, datang bulan alias haid. Kadang-kadang sebagian orang waktu bulan puasa agar jangan hamil dan nyaman berpuasa, tolong laksanakan aja haid, jangan ditahan-tahan. Soalnya haid yang Allah berikan kepada ibu-ibu itu tidak percuma, besar pahalanya. Namanya beribadah ya. Ada pendapat ulama lah yang membolehkan untuk menahan haid itu kecuali ibadah haji. Soalnya kenapa? Sulit keadaannya. Kalau puasa 1 bulan masih ada 11 bulan untuk membayarnya. Nah, luar biasa. Nah, jadi baiklah, akan disebutkan di antara kelebihan ataupun keistimewaan ini merupakan motivasi bagi orang yang masih mau hamil, buncit, mengandung alias badiana. Nah, kalau di sekolah udah. Namun sebelum itu, kalau kita perhatikan, nah saat ini wayah ini viral-viralnya kalau ada dikiran, kalau ada majelis taklim, kalau ada tabligh akbar, masya Allah berbondong-bondong bulan pada berangkat. Lebih-lebih kaum ibu. Kalau laki tidak kurang, artinya tidak mengapa kalau langsung berangkat. Nah, untuk kaum ibu, ulun berpesan yang punya suami pulang. Seorang istri atau seorang wanita yang punya suami keluar dari rumah, sedangkan suaminya tidak minta, tidak menyetujui, tidak memberi izin. Istri yang demikian dalam laknatnya Allah, sedangkan laknat Allah jumlahnya berapa hitungan malaikat yang ada di langit. Percuma mengaji kalau diri dalam keadaan laknatnya para malaikat. Berapa jumlahnya? Buat tangga yang tinggi naik ke langit, mohon kepada Allah. Berapa jumlah malaikat sesuai jumlah laknatan yang diberikan kepada seorang istri yang keluar dari rumah yang suaminya tidak meridai. Bahkan seorang istri akan masuk surga, mencium surga tidak, apabila tidak mendapat keridaan suami. Nah, ini kada dijinakan tulang penampilan pahalanya genap. Mana genapnya pahala daripada laknat yang tidak didapat. Ulun bukan menguas-uas agar dia menjadi orang yang hidup serba pantas dan serba cerdas. Hadisnya mana? Innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun. Nah, dilarang seorang istri keluar rumah meski untuk ilmu. Nah, ini ada kecualinya. Kalau untuk ilmu ini sang suami tidak sanggup untuk mendidiknya, boleh keluar rumah sang istri. Selama suami mampu mendidik istrinya, tak diharap keluar rumah. Nah, sekarang ada yang tahu apa kepanjangan suami. Tidak gampang dia. Kalau dia berangkat waktunya tidak cukup. Salah satunya pertama paling enak, paling nyaman. Apa dia? Sanggup untuk sanggup untuk menikahi istri. Oleh suami sanggup untuk menikahi istri. Nah, ternyata sanggup untuk boleh tambahin akan menikahi istri. Itu nyaman. Padahal yang kedua, sanggupkah mendidik istri? Yang ketiga, sanggupkah untuk melayani istri? Misalnya bisa Nabi. Ini lebih bagian. Nah, kalau Nabi kita urusan masalah mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, merawat anak, tugas kita suami, bukan istri.
Bisa terjadi perceraian akibat istrinya lambat memasak atau lambat misalnya merasakan pakaian, luput itu kemarin tidak tahu di agama, tidak tahu tentang ilmu agama. Makanya kaji sebelum jadi suami. Makanya kalau istri mencuci pakaian suami pahalanya besar banget. Ingat, mencuci pakaian tugas kita suami berpahala sekalian. Kalau istri mencuci pahalanya besar. Kalau suami mencuci ya tugasnya jadi suami. Kalau seorang wanita mencuci pakaian suami, Allah berikan anak catat 1000 kebaikan, 1000 kejahatan diampuni, 1000 derajat meningkat. Bahkan setiap banda yang terkena cahaya pancaran matahari akan mendoakan kepada istri yang mencuci pakaian suami. Luar biasa sekalian. Tetapi kalau istri yang sering keluar rumah mesti kayak Sinan, kealisan, andaklah bagus pamit minta izin. Soalnya apa? Kalau suami biar tidak mengizinkan, tidak menyetujui, biar berada dalam laknat seluruh para malaikat. Bukan hanya itu, setiap banda yang biar lewati sebanyak itulah jumlahnya melaknat kepada dia. Sampai taubat atau kembali ke rumah. Nah kemudian sesuai yang diulang tadi, hamil, kelebihan hamil. Tapi hamil di sini tidak kanat hamilan min jaujiha, hasil daripada suami yang sah, bukan idhiain. Ingat, ada garis-garisnya, bukan idhiain, bukan selingkuhan. Oh ini mudah kata-kata sedia. Ada orang mengatakan selingkuh pada akhir. Akhir ini banyak orang mengatakan sedia, setiap tikungan ada aja. Nah itu orang, itu Bapak Ibu, maaf saudara umur. Nah jadi orang yang hamil itu ibu sekalian, terasa hamil tahu lah, kaum laki pun tahu. Ibu-ibu makinnya bila dia ubah, dalam bulan kada lagi, nah berarti hamil. Nah orang itu akan mendapat pahala bagaikan orang yang puasa setiap hari dan orang yang sembahyang beribadah sama aman di jalan Allah. Nah, ketika dia akan melahirkan, baca perubahan. Sakit tuh biasa, kalau laki kan tahu, menanam aja bisa, membongkar aja bisa. Nah, itu akan Allah ganjar pahala. Penduduk langit, penduduk bumi tak pernah melihatnya hebatnya itu pahala. Ketika sang istri menyusui anaknya, pertikan air susu yang keluar dari putiknya itu atau putiknya setiap titisan 1 titis bernilai amal kebaikan. Nah, bahkan seorang istri yang semalaman tidak tidur atau pada guring, ibarat anaknya riwil, itu bagaikan orang memerdekakan budak pahalanya sebanyak 70.000 orang. Luar biasa. Nah, namanya makhluk yang namanya wanita. Nah, kalau dalam kitab lain, Bapak Ibu kan dijelaskan orang yang hamil itu mulai dia hamil dimintakan ampun oleh para malaikat. Nah, Bu, jadi pian tulang mulai hamil, terasa kehamilan pian sampai melahirkan, apalagi tiang sapi, tiang kerbau. Apakah dia? 1 tahunan. Ya Allah. Nah, itu biar mulai hamil dia gampang-gampang. Allah catat selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Kelebihan yang kedua, wa qadaballahu laha kulla yaumin alfa hasanah. Wanita yang hamil setiap hari mendapat kebaikan dicatat oleh malaikat 1000 kebaikan. Meski orangnya diam. Kalau laki adalah kelebihan yang kedua, wa mahan alfa sayyah. Allah catat 1000 kesalahan diampuni atau dihapus. Kelebihan yang ketiga, baida wada'at hamlaha kataballahu laha sawabal mujahidin.
itu sakit yang ibu derita, Allah ganjar bagaikan orang jihad fisabilillah. Wajar habis melahirkan meninggal dunia sakit akhirat. Nah kita semuanya tanpa kecuali baik kaum ibu, kaum laki, kalau ingin mendapatkan pahala orang yang mati syahid tiap malam jangan lupa dilaksanakan. Apakah dia? Ujian Nabi, mana ma'ala wudu'in fa'adrakahul maut fahuwa indallahi syahidun. Itu paling nyaman gue, Bapak Ibu yang makan. Aman hakun, aman handak bertindak. Mana barang siapa tidur guring dalam keadaan berwudu, jangan salah paham. Tidur di bawah dua, gajian aku jangan salah. Kalau pandai mohon. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maksudnya suci. Fa'adrakahul mautu, maka Allah jadikan malam itu mendapatkan kematian. Bahwa indallahi syahidun, maka orang yang demikian mati syahid. Nah, jangan lupa itu mudah diamalkan. Kita bertahan ulun dan pian sama yang hadir berapa orang nih. Jangan bangga dan takabur. Hati-hati berkata dan bertutur. Berlangkung-langkuh sombong dan takabur. Antrian masuk kubur tak pernah libur. Ulun dan pian hanya menunggu antrian nomor gugur. Kalau sudah gugur, kita bisa lari alias kabur. Masuk ke dalam kubur yang terlihat di atasnya nisan atau batu. Nah, bisa pakai yang gugur. Ya ada, ya ternyata udah bersalah lagi. Ada mau orang anda kamu terungking di atas habis mati ada. Nah baik. Nah, masih kelebihan hamil tadi. Baida wadat hamlaha haradat min dunubiha yaumi walad ummuha. Ketika dia melahirkan, wah anaknya. Keluarlah istri yang demikian daripada seluruh dosa. Bagian dia pada baru lahir. Akibat kalau kada membahas masalah kelebihan haid, ininya kelebihan hamil. Nah di kampung ini ada lagi investasi Allah yang begitu besar, yang kadang-kala oleh sebahagian orang dianggap biasa. Apa dia? Ada orang kematian. Apa yang pertama? Biasanya orang menabung kubur. Jangan ada bio. Karena kami saluang dia menabung kubur. Lain saluang iwak lain. Ada satu lubang. Nah, apa kelebihan? Apa keistimewaan? Orang mau menggali kubur. Biasanya apa nang menggali kubur itu? Nang kata di manggur orangnya. Yang suka ngobrol di gardo-gardo atau apa sampai betul-betul. Jarang tuan guru hakun nabung kubur. Iya lo kok. Nah, ada aja bagiannya. Orang yang menabung kubur, makanya kalau ada orang meninggal dunia, kalau bisa usahakan jangan sampai absen daripada menabung kubur. Nabi bersabda, "Man hafala qabran, banallahu baitan fil jannah." Siapa yang menabung kubur, menggali kubur, Allah buatkan balasan sebuah rumah dalam surga. Hebat. Tugas mulia. Nah, jadi sangka itu tugas yang kurang berharga, kurang hormat. Padahal sebuah mulia. Ketika dalam kematian ikut serta menggali kubur, Allah ganjar sebuah rumah dalam surga. Berhubung tahu bahwa dia kasih lahu meski bukan orang mehok mengkayahu dan balik. Nah itu sakuler aku jar naon aja lah menabung aku di atas dia. Seorang dapat pahala, seorang talibas. Nah, dia berhubung tahu tadi. Makanya kekurangan ilmu udah kawak ada belajar. Nukar parahu dari belajar dibawa kamar tamura. Tahu udah kawak ada belajar karena kawak kurang kok. Nah, meski sebenarnya mau suka nih sapura. Iya Bapak. Nah kemudian orang yang menikah, aku ya karena belawa ringkutan belawaan, makan lakatan sakitan. Jadi doa, dada makanan itu mau penyakit sekitar sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ketika orang meninggal dunia ikut memandikan, apalagi punya warga kita, majak ringkutan belawaan, dasar Allah kemurahan ini belawaan ringkutan asal kuratan. Padahal orang yang memandikan mayat ikut serta memandikan mayat itu akan keluar dia daripada seluruh dosanya. Jadi mulia itu tugas orang yang memandikan
mayat yang dapat dari hutan, berwaan, sakitan. Nah, yang ketiga, membungkus atau mengapani. Jadi kapan lu bahasa Arab, lain kapan bahasa Inggris. Nah, poinnya kapan ya boleh. Jadi kapan ini membungkus. Ini kan hidangannya mungkin nasi bungkus. Kemudian yang hadir stamina pada bagus, pikiran pada bungkus. Ceramah bisa dibungkus. Meski kedatangan yang paling gersang dan mahatan, selagi hayat masih bernambus, selagi belum mampus. Nah, ceramah sebentar lagi akan putus. Baik. Berapa tadi dah? Sebentar dia pesan aja, pilihan kita ya. Baik. Ya kalau lah. Ada bahasa ilmu biarnya, makanya kalau kita ceramah itu masuk suka. Sudah tertusuk. Makanya lihat ceramah itu 3 kelompok manusia. Cuma sebelum itu ulun beritahukan baik yang tua, yang muda. Satu keistimewaan kalau ada orang mengadakan ceramah agama yang kadang-kala diam di kanda, menghadap-hadap, ya mulai. Padahal Pak Ibu, ujian Nabi kita dalam sebuah hadis, man nazara ila wajhil alim nazratan, fafariha biha bitilkan nazar, halakallahu mamakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini kelebihan acara kita mengadakan ceramah agama. Ini kada diam, tulak lambat di kada. Saya tahu sih kok ceramahnya orang anu ya. Bukan kebetulan menceramahi di sini. Padahal man nazara, siapa yang melihat, siapa yang memandang, siapa yang maitihi, mengiringi ke orang saja. Wajah orang yang alim 1 kali pandangan, cuma 1. Bila ceramah akan berakhir waktu. Itu sudah kan? Tuh. Nah, mudah-mudahan yang hadir ulun sama bertahan jangan sampai menemui kematian yang mengecewakan, mati jadikan. Nah. Ketika kita mandang ke muka orang yang alim cuma 1 kali pandangan, Allah jadikan seorang para malaikat yang mintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau ada ceramah agama, dia tidak melihat ke wajah siapa ceramah atau ke muka orang yang alim, yang 1 ini ketinggalan kita. Hidup kita tidak lama. Nabi mengatakan hidup ini bagaikan bahuma ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, kalau ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ladang akhirat. Kita bahuma dimakan hama, hasilnya percuma. Beramal ibadah dimakan hama, percuma. Nah, sekarang ada yang tahu apa kepanjangan percuma? Jangan ragu aja atas biarku percuma balik. Percuma itu apa? Yang tepatnya kepanjangannya percuma. Perbuatan, perilaku boleh. Curang atau curang, manusia. Beramal ibadah sombong, ujub, percuma, dimakan hama. Akibat ketidaktahuan tentang ilmu agama. Nih, ujian Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbuat baguslah, berbuat baiklah kepada tetangga. Ini kadang-kala air limbah mengalir ke rumah tetangga. Tanaman rimbun jauhnya ke rumah tetangga. Ditagur bahualan, kali tagur hati dari nyaman. Nah, itu bisa terjadi. Kita bertetangga tidak beres, tidak beraturan, ini akan membuat celaka. Ujian Nabi, umatku akan terpecah 12 golongan. Malam ini 1 yang ulun katakan. Yang pertama, ada kelompok manusia laki-laki dan perempuan bangkit dari dalam kubur yang di dalam dunia lengkap tangan dan kaki. Ketika bangkit dari dalam kubur, tangan dan kaki tidak punya. Akibat apa? Sama tangga tina para aku. Pahalatan kehalih mengalih. Nah, setelah sampah ratika, dibuang ke orang. Dia dengan pemuran seorang kan orang. Bila orang tuh nyaman, seorang kan nyaman tujuan.
Makanya hidup itu jangan terbatas hanya hirna kuin teh. Ada yang tahu hirna kuin teh, boleh lunat kuin teh, cuma stati salah. Hirna kuin teh, her lahir, nak bersunat, kuin kawin, teh mah. Hirna kuin teh. Jangan boleh lunat kuin teh. Iya, kalau kita ini kan memperingati Maulid Nabi agar itu lebih hati-hati. Cinta Rasul. Kalau buat benar atau tidak? Nah, salah satu pekerjaan yang membuat Rasul kecewa, sakit hati apa dia? Mengusik, merumpi, menggibah. Padahal kalau dikasih pertanyaan tidak susah. Pian punya muka, ulun punya muka. Pada muka ada dua mata, ada dua lubang hidung, ada mulut. Masih di depan letaknya. Kasih pertanyaan, dapatkah mata Anda melihat dua lubang hidung Anda? Padahal tempatnya masih satu tempat. Bisa tidak? Bisa? Bohong. Nah, dua lubang hidung, kawalah mata melihat. Kalau menggaruk jago, lawan singkuk kawan. Kamu singkuk menggaruk jago pada kawan. Itu dia, menggaruk singkuk lawan jago dusta. Kalau menggaruk jago singkuk kawan, menggaruk singkuk, menggaruk jago kawan. Tapi kan belah singkuk menggaruk jago ada bukan kawan. Ya belas, itu bukti bahwasanya Allah kita hidup tidak lama, tidak hati-hati, tidak dalam bertindak lama, laksanakanlah ajaran ataupun kelakuan menurut ajaran agama. Kalau tidak sesuai, apa? Percuma. Di mana orang pengantinan selamatan mengaku umatnya Rasul, makan tangan kiri, mohon maaf lah kalau darurat, sambil minum sambil berdiri, itu sunnah siapa dipakai? Nah, lagi-lagi kalau ada orang majelis taklim misalnya di masjid, padahal ujian Nabi, idza dahala ahadukumul masjidah falyarka rak'atain qabla ayyajlisa. Bila masuk oleh salah seorang di antara kalian atau bila siapa masuk ke dalam masjid, harus dibebas. Kalau di pesantren, apabila ya biar mandi itu telah masuk oleh salah seorang di antara kalian ke dalam masjid, pikir fa'il maf'ul. Nah, dan jamak bukan udah dungkul, ada Quran dan hadis yang kita petik menurut kaul. Lebih jelas bukanlah hadis takihul kaul. Nah, bila masuk ke dalam masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya bila hari Jumat iyalah ikut. Bila sudah acara maulid atau ada acara apa lagi, zikir, langsung duduk. Padahal apa tahiyatul masjid? Penghormatan terhadap masjid. Bahkan dianjurkan tahiyatul masjid itu walaupun waktu yang dimakruhkan tidak jadi makruh. Di mana dia? Waktu sesudah salat asar kita masuk ke masjid disunatkan tahiyatul masjid. Bahkan sering boleh berulang kali selama belum duduk. Bahkan waktu hatib dan mimbar pun disuruh kita masuk ke dalam masjid melaksanakan tahiyatul masjid. Makanya RI rahasia ilmu. Nah kalau dibahas panjang, pengen juga cukup 1 jam 2 jam. Kalau bicara ilmu kita RI, mungkin kita dulu siang termasuk rusaknya Islam, rusaknya iman. Kita itu melaksanakan perbuatan yang ilmunya kada tahu, menggawi ilmunya kada tahu. Cuma kaji turun pas jadi pangarampun. Akibat kurang ilmu agama tidak dituntut. Nah, jadi saka pangarampun tuh beli rakyat misalnya. Ya. Pangarampun bisa kita mengerjakan sesuatu, ilmunya kan tahu, jadi pangarampun juga. Akibat ilmu kurang dituntut. Namun alangkah bagus sunnah Nabi diturun banyakin mari mod. Gimana lo banyak mari mod kurang dia? Berarti pangkat hajar tidak satu kisah titik hajar itu pulang ada salah kabar. Sesuaikanlah kedudukan dan tempatnya. Nah paling akhir pada akhir udah waspadalah hidup kita ini ada salah satu perbuatan yang dianggap biasa, padahal itu akan menangkal kita masuk dalam surganya Allah. Terjadi misalnya orang mengatakan cuma bukan syarif, bukan anggota legislatif, baik di DPR, BPD, ataupun misalnya pembakal, ataupun bupati, ataupun gubernur, salah. Orang biasa pun bisa melakukan itu. Nah mana dia?
hujan. Tambah hujan, jangan hujan. Ini mulai kan? Pada hari mulai musim kemarau, musim panas, hujan mulai menerpakan. Apa hujan? Hutang. Janji. Nah, jadi kita berjanji tidak menepati berarti hujan. Sampai mati tidak dibayar, itu menahan masuk ke dalam surga. Meski amal kita ini saling banyakkan, meskipun mati sakit di jalan Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, aku jihad di jalan Allah beserta sampeyan dan mati amal-amal di syahid. Benar kata Rasul. Ya Rasul, kalau aku syahid masuk surga? Ya kata Rasul. Kecuali apa Rasul? Engkau punya hutang. Nah, dia hutang itu gampang biar kita hutang. Hutang pun haur, hutang baru tahur rasa bangga kalau lagi rugi. Hari kiamat minta hutang kita 1.000, berapa ribu rakaat kita bayar pahala sunat, sampai sunat. Rugi. Dia tuh kada berlaku lagi ang duit nang berlaku hanyalah amal. Maka tanah urang. Mati kita dikebuni oleh anak kita. Bila mati bila ada orang tuh nah bangkit dalam kubur bersulindang bersubat tanah pengangkatan buat hidup. Tuh aja dirinya. Kita bakalan mati berdagang ada mati. Bila bakalan percaya lawan kematian, tidak beriman lawan Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi empat perbuatan mati dari orang hidup salawasan. Jangankan salawasan, nih malam ini nih, adakah yang mau menjamin hadir bertahan kalau ada muda esok masih hidup? Ulun sama, saya berdatang ke rumah, kalau datang melakukan maut, kita biar selesai ya. Nah, jadi orang mati itu bukan karena karena kelaparan atau menyasar itu penyebab. Mati itu namanya habis umur dan habis rezeki, pasti mati. Makanya jangan melaksanakan perbuatan yang ilmunya kada tahu. Jangan mudah berjanji kalau tidak ditepati, rugi. Nah, pada akhirnya mudah-mudahan kita walaupun sekali singkat, pada intinya peringatan Nabi ini adalah yang pertama, perbanyaklah mengucap salawat. Tuan guru banyak berfatwa, paling kurang dia yang bisa melaksanakan salawat 1.000 kali setiap hari. Handak yang banyak, alhamdulillah sehari 1.000. Atau namanya salawat Jibril aja kan? Kenapa? Karena dengan adanya Nabi kita ini ada, tanpa Nabi kita tidak ada. Bukti terima kasih bersalawat. Bahkan kalau orang tahu bersalawat, ini ada malaikat penunggu di depan Nabi mengatakan, ya Rasul, bahwa ini orang si A bin si B bersalawat kepada engkau. Jika kita bersalawat, kita dan abah kita diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam ilmu agama, jangan keturutan, jangan umpatan. Akhirnya amal takkan hasil. Yang ketiga, bersedialah bekal sebanyak-banyaknya selagi masih ada kesempatan, selagi ada masih awak sehat, selagi anda sehat dan tersausa, perbanyaklah amal ibadah senantiasa. Kalau awak sudah letih dan tak puasa, saat itulah berbagai penyakit akan dirasa. Semua tak bakalan bisa, apalagi sudah lanjut usia. Nah, hadir rata-rata lihat pengguna HP, pengguna pulsa dari masa ke masa. Kita ceramah habis mudah-mudahan semuanya akan membuatkan kenyamanan sampai akhir sampai menghadap yang maha kuasa dan akan menyelamatkan kita dari azab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Cukup baik sudah banyak dipadahkan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mengatakan pada akhirnya di Irian Burung Cendrawasih atau sebelum itu apapun, katakan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpangkan. Yang tahu apa jangannya. Ada umur panjang berjumpa lagi, iya kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpangkan. Kalau kita diberi Allah jadi orang berumur landang alias panjang, jadilah orang yang berbudi. Kejarlah amal kebaikan sebanyak mungkin selagi masih punya urat nabi. Hadapi fenomena alam, jangan sampai patah gemuk. Meski biar bukan orang tuli dan orang batu mandi. Dirian Burung Cendrawasih, cuci pakaian bersih. Nama artis hadap, anak-anak nggak tahu no. Subhan Subian Ilbi Sukai, Latihan Ratih Purwa.
Cukup sekian penyampaian. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.